Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para ulama, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama kita mengenang, memperingati dan membesarkan keagungan Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Dan dalam waktu yang sama kita juga memperingati haul Al-Habib Nuh Al-Habsyi, salah seorang wali dari wali-wali Allah, alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa kita sering sekali mengadakan haul dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan orang-orang kita berhusnudzan kepada mereka sebagai wali-wali Allah? Kenapa selalu kita kaitkan haul para wali dengan maulid Nabi Muhammad SAW? Karena kekeramatan yang Allah berikan kepada para wali adalah merupakan cerminan daripada mukjizat Rasulullah SAW. Kerana kebenaran, kerana kebesaran yang hakiki adalah milik Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW menghibur hati putrinya Fatimah Zahra alaihi salam radhiyallahu taala anha ketika pada saat itu sangat sedih. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah, beliau mencari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata kepada Fatimah putrinya, "Aina akhi?" Di mana saudaraku? Fatimah Zahra berkata, "Dia lagi sedang tidur. Apakah saya akan membangunkan dia?" Rasulullah SAW bersabda, "Jangan, biarkan dia tidur. Betapa dia jarang sekali tidur sesudah kematianku. Biarkan dia istirahat." Maka pada saat itu Fatimah Zahra putri beliau menangis mendengar ucapan Nabi betapa dia sangat jarang tidur sesudah kewafatanku. Pada saat itu Rasulullah SAW menghibur hati Fatimah Zahra dengan berkata, "La tabki wa la tahzani, wa inna mawdi'al karamata tahta qadamayya." Sesungguhnya kekeramatan itu ada dan muncul di bawah telapak kakiku. Maka kita ketika mengenang dengan mengadakan haul para wali-wali Allah yang saleh, tidak terpisah dengan kita mengingat kebesaran Nabi Muhammad SAW, kerana kekeramatan, kebesaran yang diperoleh umat Muhammad SAW tidak terpisah sama sekali dari kebesaran Nabi Muhammad, dari mukjizat yang Allah berikan
kepada beliau. Kita sering mendengar di antara pemikir-pemikir Muslim yang mengkritik ketika kita membesar-besarkan Nabi Muhammad SAW, seperti ketika kita baca Maulid umpamanya. Syekh Ad-Dibai menulis antara lain mengatakan fahtazzal arsyu taraban wastimsyara wa zadatil kursyu haibatan wa waqara. Ucapan-ucapan demikian betapa Arsyur Rahman, Al-Arsy itu bergoncang, terhanyut di dalam keceriaan dan kegembiraan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan itu berlebihan, itu riwayat-riwayat yang sanadnya itu sangat dhaif, macam-macam. Ucapan sebagian muslimin boleh jadi tujuannya baik, tetapi itu tidak benar. Karena banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menguatkan kejadian itu. Umpamanya, ada salah seorang sahabat Rasul SAW, seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau meninggal dunia, Jibril alaihi salam datang kepada Rasul SAW dengan bertanya kepada Nabi, pertanyaan yang menegaskan kebesaran seorang sahabat Rasul. Seorang sahabat Rasul SAW, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Man min ummatika qad ata alaihi al-maut fahtaza arsyur rahman. Atau makna Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai yang terpuji, siapa dari antara umatmu, dari antara sahabatmu yang telah tiba kematian padanya dan bergoncanglah Arsyur Rahman. Arsyur Rahman itu bergoncang dengan kematian seorang sahabat Rasul, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa bergoncang? Bergoncang gembira menyambut rohnya seorang sahabat. Seorang sahabat yang masuk Islam pada umur 30 tahun, wafat dalam usia 37 tahun. Wafat sebagai seorang syahid. Kita tidak berbicara tentang sejarah Sa'ad bin Mu'adz, karena waktu yang diberikan kepada kita itu sangat singkat sekali. Tetapi itu memang sahabat besar. Ketika dia masuk Islam, dia kepala suku Aus di Madinah. Dia datang kepada kaumnya, dia berkata kepada mereka, siapa saya ini? Umur 30 tahun, pemuda. Mereka mengatakan, engkau pemimpin kami. Kalau benar-benar aku pemimpin kamu, dengar omongan saya. Kalamukum haramun alayya, rijalukum wa nisa'ukum hatta tashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata kepada kaumnya, haram bagi saya berkomunikasi dengan kamu, haram bagi saya berbicara dengan kamu, laki-laki dan perempuan, sampai semua kamu mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini seorang sahabat yang luar biasa, radhiyallahu taala anhu. Ketika dia meninggal dunia, bergoncang Arsyur Rahman. Kita tahu Arsyur Rahman itu adalah makhluk yang fisiknya terbesar dan teragung. Itu goncang, subhanallah. Dan turun mengantar jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz 70.000 malaikat. Sehingga ketika sahabat-sahabat menggotong
jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz, dan di antara yang menggotong itu rupanya ada munafik. Yang munafik itu kan secara zahir muslimin, kumpul sama muslimin. Mereka kemudian mentertawakan Sa'ad ibn Mu'adz bahwa dia terlalu kecil, dia terlalu kurus, sehingga ketika menggotong jenazahnya itu seakan-akan tidak ada beban sama sekali. Tetapi Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa para malaikatlah yang menggotong jenazah Sa'ad ibn Mu'adz. Ini seorang sahabat, betapapun agungnya seorang sahabat, tetapi dia satu dari kalangan muslimin, satu dari umat Muhammad SAW. Sedangkan Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Seakan-akan Rasulullah SAW itu tidak punya fungsi kecuali satu, rahmatan lil alamin. Dan kita tahu apa itu alamin. Alamin itu adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk para malaikat, manusia dan jin, planet-planet, langit dan bumi, semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka mendapatkan rahmat lewat pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu siapa itu Jibril, pemimpin daripada para malaikat. Rasulullah bertanya kepada beliau, wahai Jibril, Allah menyatakan aku ini rahmatan lil alamin. Rahmat apa yang kamu peroleh lewat pengutusanku? Jibril berkata bahwa aku dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala muta'in thumma amin. Ada sifat-sifat Jibril ya, banyak sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran beliau. Di dalam Al-Quran sudah tuwirat, nanti bisa dilihat, dibaca secara singkat. Ujungnya Allah menyatakan apa? Muta'in thumma amin. Bahwa Jibril itu adalah pemimpin para malaikat yang dipatuhi oleh seluruh malaikat. Kemudian dikatakan apa? Muta'in, dipatuhi oleh seluruh malaikat. Thumma amin. Dan di atas itu semuanya dia terpercaya. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, dengan pengutusanmu wahai Rasulullah, saya menjadi sangat damai dan tenteram, bahwa saya dinyatakan amanah, penuh amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa saya akan husnul khatimah. Kita tahu para malaikat pun takut kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan pengutusanmu aku mendapat jaminan dari Allah bahwa aku diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwa kebesaran Nabi Muhammad yang ditulis oleh para wali-wali Allah, oleh ulama, termasuk Maulana Syekh Ad-Dibai, benar-benar berdasarkan atas bukti-bukti yang konkret. Bahkan di dalam Al-Quran sebetulnya ada isyarat-isyarat tentang itu, bahwa kebesaran diberikan kepada kaum muslimin. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang mukmin itu ketika meninggal dunia ada dua tempat di bumi dan di langit yang sedih. Kalau kita meninggal dunia, insyaallah sebagai mukmin, ada dua tempat yang merasa kehilangan, yang sedih. Itu tempat-tempat yang biasa kita sujud, dan tempat-tempat di mana amal ibadah kita diangkat menuju ke langit, menuju ke apa namanya itu, ya, tempat amal-amal disimpan. Itu semuanya mendapatkan keistimewaan, mencium bau yang wangi lewat amal-amal yang diangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.